Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaytun. Wala haula wala quwwata illa billahi. Kerjaan, dalam mencari jodoh, dalam yang sudah berkeluarga juga kita doakan mudah-mudahan diberi keturunan anak-anak cucu-cucu yang soleh dan solehah, yang patuh taat kepada Allah dan Rasulnya, dan menjadi permata dalam rumah tangga kita. Al-Fatihah biniyati qabul wa biniyati Rasul wa bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kita hanya lurus-lurus saja. Perintahnya kita sholat 17 rakaat, 17 rakaat aja kita kerjakan. Perlu juga ada penambahan dalam ibadah. Apalagi situasi, kondisi seperti sekarang ini, di mana kita sekarang ini masih belum stabil. Ya, sekarang saya katakan bahwa kondisi kita sekarang ini masih belum stabil. Pakai masker kita juga resah. Saya juga resah pakai masker, makanya saya kantongin. Tapi rasanya menghambat sekali. Tapi karena ini merupakan sebuah keharusan kita, dalam pengertian ini adalah bagian daripada ikhtiar kita, ya, ikhtiar kita sebagai manusia. Demikian juga apa? Vaksin. Ya, vaksin di Kota Bogor sudah mencapai angka 80%. Dan jangan salah, di daerah belum tentu dia mendapatkan vaksin yang demikian hebatnya seperti kita di Kota Bogor. Ya, mereka masih ngantri, kita malah dicari-cari, ya, sampai masuk ke kebun singkong kita ngumpet. Kenapa? Karena takut disuntik. Ya, sama informasi tentang vaksin yang belum. Di dalam Majmu Syarif ini ada surat Yasin, ada surat Waqiah, ada surat Al-Mulk, ada surat-surat yang lainnya. Demikian juga ada kumpulan doa-doa kita, kumpulan doa-doa. Ada juga talqin Yasin di sini, ada juga doa-doa yang lainnya. Maka saya hanya ingin menyampaikan, kita coba kita amalkan membaca surat Yasin. Kalau kata guru saya, kalau seandainya se-Indonesia ba'da sholat Isya membaca surat Yasin, maka negara kita tidak akan miskin. Jadi kita baca surat Yasin setiap malam, kemudian kita baca surat Al-Waqiah, kita baca surat Al-Mulk, maka insya Allah kehidupan kita akan bertambah berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah satu fadilah surat Yasin lima saya bacakan ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra'u Yasin ala mautakum. Jadi bacakanlah surat Yasin itu untuk orang yang akan mengalami kematian. Jadi jika dibacakan kepada orang yang sedang sakratul maut, maka akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyatakan bahwa orang tua saya, mertua saya telah meninggal dunia. Inilah salah satu fadilah dari kita membaca surat Yasin. Fadilah yang lainnya mengatakan bahwa sesungguhnya setiap sesuatu, ya, kita membaca 10 kali Al-Quran. Baca satu kali surat Yasin. Inna likulli syai'in qalban wa qalbul Quran Yasin. Ini surat Al-Waqiah ini saya punya pengalaman yang menarik ketika membaca surat Al-Waqiah. Dalam pengertian begini. Ya, kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa membaca surat Al-Waqiah setiap malam, maka tidak akan menimpa kepadanya kemiskinan.
Dan surat Al-Waqiah ini adalah surat orang menjadi kaya. Maka bacalah dan ajarkanlah kepada anak-anakmu. Ya, jadi kita diminta man qara'a suratal waqiah lam yaftakir abada. Ya, hadis dari barang siapa membiasakan membaca surat, bahwasanya suatu surat di dalam Al-Qur'an mempunyai 30 ayat yang memberikan syafaat kepada pembacanya sehingga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa orang tersebut. Jadi orang yang membaca surat Al-Mulk maka dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang sering membaca atau membiasakan membaca surat Al-Mulk maka dia akan disenangi oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi sangat senang jika surat itu berada di dalam hati orang mukmin. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Al-Hakim, saya gemari supaya surat ini tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'. Kita tambah lagi dengan surat-surat sunnah yang lain. Satu lagi yang tidak kalah pentingnya adalah as-sholatu ala waqtiha. Sholat di awal waktu. Ini juga menjadi pahala yang menambah pahala-pahala kita. Jadi kalau bisa kita tidak ada kegiatan, sebelum azan kita sudah nyampe di masjid. Jangan seperti orang sana tuh, ya, yang namanya aliran komatiyah. Jadi kalau belum komat belum datang ke masjid. Sedekah jangan lupa, kemudian juga senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi hanya cerita. Tukang minta-minta lewat depan rumah kita, Pak minta-minta Pak sedekahnya Pak, kita kasih 2.000. Pak nanti doain saya ya biar bisa pergi haji. 2.000 biar bisa pergi haji. Kalau minta-mintanya ternyata lebih pintar. Dia bilang begini, Pak Haji ya Pak, Bapak 2.000 nggak cukup ongkosnya pergi haji. Jadi pergi haji berapa ongkosnya? 25 juta sekarang pertama. Kemudian nanti ditetapkan pemerintah, misalnya bayar 35, kita nambah 10 juta lagi. Kun fayakun, itu ada di dalam surat Yasin. Ketika Allah itu berkehendak, maka Allah cuma cukup berkata jadi, kita jadilah. Aku yakin kita, ya. Kita mulai membaca surat Yasin, baca surat Al-Mulk, baca surat Al-Waqiah. Mudah-mudahan kehidupan kita ke depan betapa berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Kemudian sebelum saya tutup, seperti biasa, mari sama-sama kita berdoa semoga Allah mengabulkan segala niat dan hajat kita, senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusan rezeki kita, dimurahkan rezeki kita yang halal yang berkah untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Muhammad, Allahumma shalli ala nuril anwar wa salli ala salawati yang terakhir. Amin. Ya Sayyidina Muhammadin Mustafa wa alihi wa sahbihi akhiyar nilai wa ibdoi. Allahumma bi'aqil Fatihah wa bisiril Fatihah wa bi'ujatil Fatihah karamatil Fatihah. Ya Fatihah ya Fatihah Allah ya Fatihah wa ya Fatihah. Amin. Kita lana amal khair, kita lana abwab as-salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.